efek yang terjadi sekarang, sahabat, ketika tanah terus-menerus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ditanami dengan metode konvensional, maka tanah menjadi tidak sesubur yang di awal ketika belum ditanami selama berpuluh-puluh tahun dengan metode konvensional. Nah, yang pertama tentu saja yang namanya kita membuka lahan, menanam lahan bekas seperti ini, sahabat, lahan yang bekas ditanamin, yang pertama tentu kita bersihkan terlebih dahulu. Apalagi sisa tanaman yang ditanam oleh pendahulunya yang di sini itu sakit semua, jadi kita bersihkan, sahabat ya. Dan beli tidak gunakan langsung di tanah ini. Jadi biasanya memang ketika beli membuka lahan, pasti sisa gulma maupun tanaman terdahulunya, apabila itu organik, beli akan langsung pendam langsung di lahan ini, akan. Tapi karena ini bukan lahan bekas organik seperti itu, sahabat, melainkan menggunakan metode konvensional, maka pembersihannya kemudian semua ini, sisa dari tanaman ini akan beli buang seperti itu. Beli juga tidak gunakan sebagai kompos. Nah, setelah dibersihkan, maka yang kedua adalah kita harus mencangkulnya terlebih dahulu. Jadi di sini tidak menggunakan mesin, jadi manual, menggunakan tenaga yang ada di sekitar, sehingga di sini juga membuka banyak lapangan pekerjaan daripada harus menggunakan mesin seperti itu, sahabat. Jadi kita gunakan cangkul manual. Setelah itu baru kita akan gunakan biang kompos sebagai komandan di sini, sahabat. Jadi kita akan semprotkan biang kompos. Setelah nanti ini dicangkul, maka ini akan kita semprotkan biang kompos yang sebentar lagi beliau akan jelaskan bagaimana cara meraciknya. Nah, sahabat, jadi lanjut lagi ya. Jadi sahabat, bila menggunakan biang kompos dalam mengolah lahan yang baru, di sini ada satu hal yang perlu beli ingatkan. Jadi karena biang kompos ini jumlahnya sedikit, tentunya sahabat tidak banyak yang memiliki sampai 1 kilo bahkan. Jadi sahabat harus memanfaatkannya seefisien mungkin. Caranya seperti apa? Sahabat bisa siapkan air hujan beras jauh-jauh hari sebelum sahabat aplikasikan di lapangan, aplikasikan di lahan. Jadi kalaupun tidak ada air hujan beras, sahabat juga bisa memanfaatkan tepung beras. Jadi tepung beras, beli biasanya bikin satu drum penuh seperti itu, air, kemudian tepung beras, kemudian sahabat tambahkan 1 bungkus dari biang kompos. Kemudian setelah itu sahabat bisa semprotkan ke lahan yang sudah dibersihkan maupun belum sepenuhnya bersih, sahabat bisa tetap aplikasikan, semprotkan ini ke lahan. Nah, itu yang pertama, itu basic atau dasarnya. Kemudian setelah itu sahabat bisa masukkan kompos. Nah, sahabat bisa masukkan kompos, sahabat bisa tebar kompos. Sahabat bisa menggunakan kompos hitam, ini sudah ajarkan caranya. Kemudian juga sahabat bisa menggunakan juga kompos granul. Nah, kompos granul ini juga sangat baik karena apa? Sahabat bisa tebarkan seperti menggunakan pupuk kimia sintetis. Jadi bentuknya karena granul, sahabat bisa tebar dengan ketebalan tergantung ketersediaan stok yang sahabat miliki. Jadi beli tidak pernah memakai istilah berapa per hektar, berapa kilogram per hektar. Itu semua tergantung dari seberapa besar atau seberapa banyak sahabat bisa menyiapkan kompos di lahan yang sahabat akan garap seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sahabat, ini ada fase, namanya fase mengendapkan atau membiarkan biang kompos maupun kompos yang kita tebar di lahan itu terserap atau berproses dengan baik di tanah. Nah, ini biasanya beli menggunakan 1 sampai dengan 2 minggu, tergantung seberapa mendesak kita menyiapkan bibit yang sudah kita semai. Bila bibitnya sudah harus dipindah tanamkan, maka paling tidak 1 minggu sudah bisa kita pindahkan ke lahan seperti itu, sahabat. Kemudian mengenai cek keasaman di lahan seperti apa, beli. Nah, bila sahabat ingin melakukannya silahkan, tapi beli sendiri benar-benar sejak dulu jarang sekali melakukan tindakan mengecek pH tanah. Kalau dulu di awal-awal bertani mungkin iya, tapi
makin kesini bukannya makin malas, tapi makin mengerti bahwa pH rendah maupun pH yang terlampau tinggi itu akan netral dengan sendirinya apabila kita memasukkan bahan-bahan organik ke dalam media, ke dalam tanah. Jadi pada akhirnya nanti maka mikroorganisme, bahan-bahan organik itu yang akan membenahi tanah secara sendirinya. Dan ini sudah sering beli kupas di video-video tahun lalu, beberapa tahun yang lalu bahkan, bahwa sebenarnya bahan organik dan mikroorganisme tanah yang akan mengembalikan tingkat keseimbangan tanah pada titik yang sangat ideal bagi tanaman yang kita tanam. Nah, kemudian apa lagi ya? Sebenarnya sambil jalan kita bisa, sambil kita belajar, kita bisa melihat seperti apa kondisi tanah kita. Dan pada intinya persiapkan kompos, kemudian enak. Enak. Persiapkan kompos, kemudian persiapkan pestisida nabati, kemudian siapkan juga fungisida nabati. Semua sudah ada videonya di video-video Bali Organik TV. Yang penting adalah kompos. Kompos itu ibaratnya baterai bagi kamera di depan sana, kamera yang merekam beli ini. Jadi sebegitu pentingnya kompos bagi kita petani organik. Jadi siapkan kompos karena itu ibarat batu baterai. Bukan begitu? Iya. Oke sahabat, sampai di sini video beli kali ini. Kita akan lanjut lagi di video-video berikutnya. Mudah-mudahan masih bisa membahas mengenai hal-hal yang detail lagi seperti dulu, karena memang sekarang kesibukan luar biasa. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Bye. Nah, bagi sahabat yang penasaran, ini namanya kalau di Bali namanya jaje ketan. Jaje ketan, tapi ini dimodifikasi. Ada waluh atau labu kuning, ada jagung, ada ketan. Ini sebagian besar bahannya organik. Kalau ketannya ini beli sahabat. Kemudian kalau minumannya ini adalah jamu temulawak dengan kunyit. Kemudian juga ada jahenya. Mirip teh ya, tapi ini bukan teh, ini jamu. Jadi siapkan kesehatan bila ingin bertani secara organik, siapkan kesehatan dengan cara makan dan minum minuman yang sehat dan datangnya dari alam.